Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu salatil idaini, bab menerangkan tentang salat dua hari raya. Salati Idul Fitri wal Adha, yakni salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, korban. Wa salatu Idul Adha afdalu liwurudiha fil Qur'ani. Salat Idul Adha, hari raya korban, itu lebih afdal, lebih utama daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Karena dalil salat Idul Adha diterangkan di dalam Al-Quran. Fi qaulihi ta'ala, yakni di dalam ayat fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau Muhammad li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Surat Al-Kautsar ayat 2. Ini sebagai dalil kesunahan salat Idul Adha. Sedangkan Idul Fitri itu hanya dari hadis dalilnya. Makanya lebih utama adalah salat Idul Adha daripada salat Idul Fitri. Alasan lain, karena Idul Adha adalah dikerjakan di bulan haram, yang dimana di dalamnya ada dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Hukmuha sunnatun, hukum melakukan sholat dua hari raya itu sunnah, tidak wajib. Akan tetapi bal hiya afdalun nawafili, salat dua hari raya itu termasuk paling utamanya salat sunnah. Wa qila innahu fardu kifayatin, menurut Qil sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah. Jadi umpama menurut sebagian ulama ini, andaikan di suatu daerah tidak ada yang melaksanakan sholat Idain ini, hukumnya semua berdosa. Kalau ada sebagian saja, tidak berdosa. Wa indal imami Abi Hanifah wajibatun, kalau menurut Imam Abu Hanifah hukum sholat Idaini wajib. Itu perbedaan ulama. Waktu pelaksanaan sholat Idaini adalah min tulu'i syamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri. Masuk waktunya mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari di hari Idul Fitri. Al-awwali min Syawwalin, yakni tanggal 1 dari bulan Syawal. Wa min yaumi Idul Adha, dan di hari Idul Adha, yakni al-ashiri min Dzulhijjah, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi sama dengan sholat duha waktunya. Kemudian sunanuha, kesunahan yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idaini ada 11.
Yang pertama, ta'khiruha ila antartafi'a qadra rumhin, mengerjakan sholat id hingga sampai matahari tingginya kira-kira 1 tombak, yakni kira-kira 16 detik dari awal kemunculan matahari menunggu 16 detik. Itu yang sunnah memulainya pelaksanaan sholat id. Kemudian yang kedua, fi'luha bil masjidi in ittasa'ah wa illa fi ghairihi. Hendaknya sunnah dilakukan di masjid kalau memang masjidnya muat. Kalau tidak muat, maka di luar masjid. Wa taqiful huyyadu bi babil masjidi yasma'nal khutbata. Sedangkan perempuan yang haid, maka hendaknya diam di pintu masjid, tidak masuk ke masjid sambil mendengarkan khutbah id. Yang ketiga, ihya'u lailatihima bil ibadati, sunnah menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri dengan melakukan ibadah. Dan kata para ulama, cara menghidupkan malam hari raya, 2 hari raya, itu bisa berhasil tercapai dengan melakukan ibadah di sebagian besar waktu malam. Tidak harus 1 malam full digunakan untuk ibadah, cukup sebagian besar saja. Atau bahkan kata para ulama, menghidupkan malam 2 hari raya bisa cukup dengan sholat isya dan subuhnya berjemaah. Itu sudah mendapatkan fadilah menghidupkan 2 hari raya. Kemudian yang keempat, al-ghusluh wa yadkhulu fi muntasafil laili. Sunnah mandi karena untuk melakukan sholat id, atau mandi sunnatnya id. Sedangkan waktu kesunahan mandi sholat id dimulai sejak pertengahan malam hari. Itu sudah masuk kesunahan mandi sholat hari raya. Kemudian yang kelima, at-tatayyubu wa tazayyunu lil qa'idi wal khariji wal kibari was sighari. Sunnah menggunakan wewangian dan berhias diri, baik bagi orang yang duduk di rumahnya tidak keluar melaksanakan id, atau bagi orang yang keluar melaksanakan id, bagi orang dewasa atau anak kecil. Sawa'un al-musalli minhum wa ghairuhu, baik mereka itu melakukan sholat id atau tidak. Wa yusannu khurujul ajuzi wa ghairi zawatil hayati minan nisa'i bi thiyabin badilatin. Akan tetapi bagi perempuan tua dan perempuan yang tidak banyak tingkah, disunnahkan keluar melakukan sholat id dengan menggunakan baju sehari-hari,
yang digunakan sehari-hari. Tidak disunnahkan berhias. Tidak disunnahkan berhias dan memakai wangi-wangian, meskipun itu wanita tua dan tidak banyak tingkah. Sedangkan wa amma syabatu wa zawatul hayati, wanita muda atau wanita tua tapi banyak tingkah, fayukrahu lahunna hudurul idaini, maka bagi mereka hukum menghadiri salat id makruh. Wa salatuhunna fi buyutihinna afdalu, dan bagi dia salat di rumahnya itu lebih afdal. Ini perlu diingat. Yang keenam, al-bukuru li ghairil imami. Sunnah segera berangkat pagi-pagi ke masjid kecuali bagi imam. Kalau imam nanti keluarnya hampir mau melaksanakan sholat. Kemudian yang ketujuh, al-masyu ilaiha zahaban warruju'u bitariqin akhara aqsara. Jadi disunnahkan perginya berjalan kaki melalui satu jalan, kemudian pulangnya lewat jalan lain yang lebih pendek. Kenapa? Li'anna ajra dhahabi a'zamu, karena pahala perginya itu lebih banyak, lebih agung daripada pahala pulangnya. Fayundabu tatwiluhu, maka disunnahkan memperpanjang perjalanan menuju sholat id, agar liyak sural ajru bi kasratil khutah, pahalanya banyak dengan banyaknya langkah kaki. Waliyustafta ingkana min ahlil ilmi, dan agar supaya dia dimintai fatwa oleh orang lain apabila memang dia orang yang ahli ilmu. Wa yatasaddaqa fihima, dan agar supaya dan disunnahkan di perjalanan berangkat dan pulangnya bersedekah, bukan, dan juga ini menjadi alasan waliyashhada lahu at-tariqani, dan agar supaya dua jalan yang tidak dilalui untuk pulang dan perginya menjadi saksi kelak di akhirat. Kalau melalui jalan satu berarti saksinya cuma satu jalan. Kemudian yang nomor 8, ta'jilu sholati idin nahri fi awali waktiha. Untuk sholat idin nahar, hari raya korban, disunnahkan segera cepat-cepat melakukannya di awal waktu. Likai yatasi'a waktul udhiyati ba'da sholati, agar supaya waktu untuk menyembelih kurban lebih luas setelah melaksanakan sholat id. Yang ke-9, ta'khiru sholati idil fitri ila irtifa'i syamsi qadra rumhaini likai yattasi'a waktu ikhrajil fitrati qabla sholati. Sedangkan kalau sholat idil fitri disunnahkan pelaksanaannya diakhirkan sampai kira-kira matahari meninggi kira-kira 2 tombak
Kalau tadi 1 tombak 16 detik, berarti 16 detik kali 2 berarti 40 32 detik. Agar supaya waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Id itu lebih luas lagi. Yang nomor 10, al-fitru qabla sholati Idul Fitri. Disunnahkan sarapan dulu sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Wal afdalu ayyakuna bitamrin witron. Dan yang lebih afdal sarapannya menggunakan kurma ganjil. Likai yamtaza yaumul Idi amma qablahu bin mubadarati bil akli. Alasannya agar supaya hari Id menjadi berbeda dari hari puasa sebelumnya dengan membedakannya dengan segera melakukan sarapan. Yang nomor 11, al-imsaku min tulu'il fajri fi Idil Adha hatta yafrugha min salatil Idi wa yanhara wa ya'kula min udhiyatihi. Kalau di dalam salat Idul Adha disunnahkan tidak makan dulu mulai dari terbitnya fajar sampai nanti selesai melaksanakan sholat Id dan menyembelih kurban dan nanti makan dari hewan kurbannya. Kama qala sahibu Safwati Zubadi, sebagaimana ditazabkan oleh Ibnu Ruslan, pemilik nazam Safwati Zubad, wa sunnah min qabli salatil fitri fitrun kadzal imsaku hatta nahari. Dan disunnahkan sarapan atau makan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Sedangkan di dalam sholat Idul Adha disunnahkan tidak makan dulu sampai nanti selesai melaksanakan kurban dan makan dari hasil hewan daging kurban. Allahu a'lam bishawab.